Pak Agus, kalau melihat Indonesia dan Filipina ini kan menjadi dua negara di ASEAN yang memiliki cadangan nikel terbesar. Apakah menurut Anda ini sudah menjadi modal yang cukup kuat untuk mengantarkan ASEAN menjadi raja baterai dunia, bahkan ASEAN? Bahkan 25% cadangan ini ada di ASEAN, Pak. Pertama-tama yang harus saya garis bawahi, apa yang disebut raja. Gitu, ya. Jadi raja baterai itu membuat dari hulu sampai hilir paling tidak ada 5 step. Ya. Jadi yang disebut raja itu apakah di step 1, step 2, step 3, 4, dan 5. Kalau dari step 1 yang hanya dari tambang ya ke pengolahan ke refinery, saya kira saya sepakat itu. Itu kita bisa berdua menjadi yang kita sebut raja. Karena kalau baterai dunia tetap masih di nickel base, saya kira saya sepakat. Tapi kalau raja itu dikatakan sampai ke step 5, wah itu jalannya panjang dan kompleks dan gontok-gontokannya banyak. Oke, baik, saya kan ke Bu Evi. Bu Evi, kita tahu bahwa dikatakan nih bahwa Indonesia dan Filipina ini memiliki cadangan 25% nikel di dunia. Apakah menurut Anda ini sudah menjadi modal yang cukup kuat nih bagi ASEAN menjadi raja baterai listrik dunia? Siap. Mungkin saya juga sependapat dengan Pak Agus ya. Jadi tapi saya yakin Indonesia dan ASEAN, negara ASEAN akan menjadi raja baterai dunia jika pengolahan nikel tadi yang ada 25% itu kan bentuknya nikel ore, ya. Jadi bagaimana nikel tersebut diolah melalui smelter atau HPAL, dia jadikan MHP, jadikan nikel sulfat sampai menjadi prekursor. Jadi kita berhenti dulu nih di Indonesia dan negara ASEAN bisa menjadi prekursor baterai dunia, prekursor. Belum sampai ke cathode ya, ke materialnya. Kemudian ketika kita mau menjadikan itu menjadi cathode material, kita membutuhkan negara lain tetap. Dan itu tidak bisa disupport dari ASEAN. Kita membutuhkan Australia untuk menyumbang litiumnya. Ya, baru kita. Jadi artinya nikel saja tidak cukup ya, Bu? Nikel saja tidak cukup. Nikel pun kita harus proses ya, harus ada diolah. Nah, tapi keuntungannya apa? Baterai yang digunakan di kendaraan listrik ini sekarang memang base-nya high rich nickel. Jadi 80% itu mengandung nikel. Jadi ini kita sudah bisa bargain nih, kita sudah punya bahan nikel yang luar biasa dan itu kita tentu saja untuk melengkapinya tadi dengan Australia. Nah, dan kita juga harus bekerja sama untuk memenuhi anodanya ya, negatifnya itu dengan China atau negara di Afrika yang bisa memberikan grafit. Jadi ketika supply chain itu sudah terpenuhi katoda dan anodanya, kita baru step berikutnya adalah bisa membuat baterai manufacture. Nah, kelebihannya kalau Indonesia bisa membuat baterai manufacturers yang step keduanya nih ya, midstreamnya di Indonesia itu luar biasa. Karena kenapa? Untuk membuat suatu manufacturer itu membutuhkan supply. Nah, supply chain-nya itu kalau sudah ada di Indonesia, dibuat manufacturernya di sini, itu akan Indonesia baru bisa kita bilang menjadi raja baterai. Oke, ya. Kita nggak usah mungkin lebih jauh ke ASEAN, mungkin bagaimana potensi ataupun peluang Indonesia, karena sejauh ini Pak Jokowi sudah melobi-lobi Australia bahkan Afrika untuk mensuplai litium. Nah, ini seberapa besar sih Bu potensinya kalau misalkan kita sudah mendapatkan suplai litium ini? Apakah sudah mencukupi? Ya, menurut kami ini lobby yang dilakukan pemerintah Indonesia ke Australia itu sudah tepat. Sangat tepat ya, karena tidak mungkin kita mengeksplorasi litium di Indonesia yang it takes time gitu. Sedangkan kita butuhnya dalam waktu 1-2 tahun ini kan, sedang disiapkan pabrik baterainya ya. Jadi itu adalah langkah yang tepat. Kemudian juga untuk grafitnya tadi ya, dari Afrika atau China, nah ini dibawa ke Indonesia sehingga yang harus didorong itu bagaimana terjadinya nanti miningnya oke, jadi raja, manufacture baterainya juga ada di Indonesia. Tapi tentu saja itu baru nanti produksi sel, ya kan? The next-nya itu adalah downstream, ya. Downstream-nya itu apa? Bagaimana kita mempersiapkan pabrik daripada kendaraan listriknya? Karena nanti siapa nih yang memakainya? Nah, disinilah mungkin sekarang bisa dimulai dengan negara-negara ASEAN ini. Jadi negara ASEAN menurut saya ini seperti Vietnam itu udah Finvest ya. Kemudian di Thailand itu juga dia sudah mulai bergerak ke arah energi storage-nya. Ya, jadi walaupun dia nggak punya sumber alam, dia coba menguasai teknologinya. Nah,
ini bisa kita bekerja sama di mana pasaran domestik ASEAN saja sudah luar biasa karena penduduknya itu kalau dihitung hampir 8-10% dari penduduk dunia ASEAN. Jadi ASEAN bisa menjadi raja di Indonesia, menurut saya tuh Indonesia bisa menjadi raja di ASEAN. Bahkan Indonesia sendiri. Indonesia ya, karena frankly to say Indonesia ini menguasai tidak cuma nikel. Kan tadi kita perlu boksit, perlu aluminium, perlu copper, ya, perlu mangan. Itu ada di Indonesia, mostly di Indonesia. Negara-negara lain mungkin Filipina ada nikelnya, tapi kalau kita tanya mungkin Malaysia dia tidak punya gitu. Negara-negara lain tidak bisa menyumbang mineralnya itu untuk baterai. Jadi Indonesia still the majority. Ya. Artinya dari segi bahan baku mineral Indonesia saja ini sudah memiliki posisi yang cukup kuat. Oke, saya kan ke Pak Agus. Pak Agus, kalau dari segi bahan baku mineral sebetulnya kita sudah bisa dikatakan memiliki daya saing yang cukup kompetitif lah. Nah, kalau kita lihat dari segi ASEAN, dari segi demand, Indonesia dan Thailand saja ini kan bisa dikatakan bahwa merupakan raja industri otomotif di ASEAN. Nah, apakah Anda melihat ini juga menjadi modal yang cukup kuat, Pak? Karena nantinya supply dari bahan baku baterai kendaraan listriknya ini bahkan disupport dari ASEAN juga, ditambah lagi dengan demand dari ASEAN sendiri terkait dengan otomotif. Jadi catatan saya begini, yang disampaikan Bu Evi memang satu hitung-hitungan saya baru aja belum lama ini ya, satu pabrik HPAL ya dengan 50.000 ton itu bisa melistriki baterai hampir 3 kali daripada demand. Jadi kita luar biasa besarnya. Ya, catatan saya begini, ngitungnya begini. Demand mobil itu sekarang itu di ASEAN itu 4,3 juta. Kalau katakanlah 4,3 juta itu kemudian 10%-nya listrik. Kan ada sekitar 400 ribuan. Kalau satu mobil itu sekitar 50 kW. Nah, itulah saya kira dengan hitungan yang 50.000 ton saja itu jauh lebih dari cukup. Gitu. Jadi dan kita harus catat sekarang ini sudah ada 6 proyek di Indonesia. Kalau saja 150.000 kali 6 itu 300.000 ton. Besar sekali. Jadi kalau ASEAN sih menurut saya harusnya lihatnya dunia lah. Ya, jadi tapi karena pasar kita ini memang tidak cukup besar, hanya sekitar 4 juta, memang harusnya lihatnya dunia.